Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu yuk Tugas adik-adik minggu lalu. Ini dia. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat bareng-bareng PR adik-adik minggu lalu. Sekarang kita akan mulai kebaktian. Kita angkat satu pujian yang semangat. Adik-adik juga harus semangat. Kita nyanyi lagu apa kak? Aku anak sekolah minggu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Dia juru selamatku.
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Sampai
sehat ya adik-adik di rumah ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi-nyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk siapkan telinga kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Kau berikan kepada kami hari yang baru, berkat yang baru ya Bapa. Sebentar kami anak-anak-Mu ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Kau yang boleh berkati setiap kami ya Bapa, supaya kami pun boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu ya Bapa boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah ya. Kita mau baca dari kitab Matius. Matius perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru. Kita mau baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang 36 sampai ke 46. Kakak ulang lagi ya. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Udah dapet? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, udah dapat semua ya adik-adik ya. Kita baca judulnya adalah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati sedang tidur. Mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Oke, amin. Itu firman Tuhan yang mulai menyapa kita pada hari ini tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Sekarang kakak mau tanya dulu sama adik-adik, apa tema kita hari ini? Tadi kakak Devi sama kakak Lina udah sebutin ya. Pas lagi mau lagu pertama, apa ya? Tema kita hari ini adalah apa adik-adik? Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Sekarang kakak mau tanya lagi sama adik-adik. Hal apa yang membuat adik-adik itu senang? Adik-adik happy, adik-adik bahagia. Apa coba? Sebutin. Misalkan, "Wah kak, aku seneng kalau aku bisa nonton film kartun yang ini. Bisa nonton film kartun SpongeBob, bisa nonton film kartun Doraemon seharian. Aku seneng banget, aku happy banget kak." Atau enggak, apalagi?
Kak, aku senang kalau aku bisa main sama teman-temanku, bisa bebas main sama teman-temanku. Nah, itu adalah contoh rasa senang, bahagia yang sudah pernah kita alami sebelumnya. Nah, ayat kita hari ini mengajak kita untuk senang ngapain? Senang berdoa. Senang itu kayak gimana sih adik-adik? Senang itu berarti tidak ada paksaan, nggak ada paksaan. Kamu harus berdoa. Karena kita dipaksa, makanya kita berdoa. Tidak, adik-adik. Tema kita hari ini ngajarin kita untuk senang berdoa. Berdoa adalah suatu kebutuhan kita, bukan suatu paksaan. Nah, tadi kita udah dengerin firman tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Dia saat itu, dia sudah tahu kalau dia itu akan disalibkan. Dia sudah tahu kalau dia itu akan dipukul, akan dicabik kulitnya, akan diberi mahkota duri, pokoknya akan kesakitan. Tuhan Yesus sudah tahu penderitaan itu, karena saat itu adalah Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dalam sisi kemanusiaannya, dia berdoa, dia meminta kepada Bapa yang di surga. Untuk apa adik-adik? Apa tadi doa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah doanya tadi gimana? Tadi Tuhan Yesus berdoa kayak gini. Berdoa seperti ini kepada Bapa di surga. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Terus ada lagi. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Apa yang bisa kita lihat dari doa Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus dalam berdoa adalah tidak memaksa Bapa di surga. Kalau memaksa itu seperti ini. Ya Bapa, tolong ilangin cawan ini segera. Seperti itu. Misalkan, Tuhan, aku nggak mau sakit seperti kayak gini. Hapus langsung ya, nggak mau tahu. Nah, itu adalah suatu paksaan. Tetapi di dalam doa Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak memaksa, tetapi jikalau sekiranya mungkin menyerahkan seluruhnya kepada Bapanya yang di surga. Biarlah seperti apa yang Engkau kehendaki, bukan apa yang aku kehendaki. Nah, adik-adik, kita kalau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan juga tidak boleh memaksa, karena Tuhan Yesus sudah tahu terlebih dahulu apa yang kita butuhkan, teman-teman, adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus udah sungguh lebih tahu, karena dia merupakan Allah yang menciptakan kita manusia. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu tuh kita butuh ini. Nah, tugas kita adalah berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan supaya kita boleh dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita. Kakak mau tanya lagi, kenapa sih kita harus berdoa? Kita berdoa karena disuruh kakak sekolah minggu. Kita berdoa soalnya kata mamaku kalau sebelum tidur harus berdoa, gitu nggak adik-adik? Kita berdoa itu karena kita merupakan anaknya Tuhan, karena doa adalah suatu komunikasi, alat komunikasi kita kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, kepada kita anak-anaknya. Kayak gitu teman-teman, kayak gitu adik-adik. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu merupakan nafas orang Kristen. Di sini siapa yang bukan orang Kristen? Orang Kristen semua ya adik-adik ya. Doa adalah nafas orang Kristen. Sekarang kakak mau tes adik-adik. Sekarang coba tahan nafasnya ya. 1, 2, 3. Nggak bisa lama-lama ya adik-adik ya. Siapa yang bisa paling lama? Siapa yang bisa 5 menit tahan nafas? Nggak ada yang... Ada?
Siapa yang bisa 1 jam tahan napas? Nggak ada yang bisa ya adik-adik ya, karena kita harus bernafas setiap detik, setiap menit. Begitu juga dengan doa kita kepada Tuhan. Kita harus memanjatkannya setiap saat. Kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan, karena doa itu merupakan nafas orang Kristen, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau kasih PR ke adik-adik di rumah. PR-nya adalah adik-adik menuliskan contoh doa adik-adik. Doa terserah adik-adik. Misalkan mau doa tidur, mau doa makan, mau doa syafaat, terserah adik-adik. Adik-adik tuliskan doa adik-adik, doa yang tidak memaksa. Itu PR yang pertama. Yang kedua adalah adik-adik hafalkan ayat hafalannya yang tadi kita sudah baca di Matius 26 ayat 41. Di mana adik-adik? Matius 26 ayat 41. Kita boleh baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Adik-adik ingat ayat hafalan, berarti dihafal, bukan dibaca. Jangan dibaca ya adik-adik ya. Kelihatannya dihafal padahal dibaca ya. Kita harus menghafal ayat-ayat firman Tuhan supaya ketika kita beraktivitas kita ingat, wah, saya harus berjaga-jaga dan saya harus berdoa. Jadi kita berdoa gitu ya adik-adik ya. Oke, sekarang kesimpulannya adalah adik-adik kita harus senang berdoa. Berdoa itu bukan karena kita dipaksa, tetapi benar-benar kesungguhan hati kita ingin berkomunikasi dengan Bapa kita di surga. Oke adik-adik, tadi PR-nya ada 2. Yang satu adalah tuliskan doa adik-adik, salah satu aja contohnya. Yang kedua adalah ayat hafalan dari Matius 26 ayat 41. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak ada paksaan untuk berdoa, tetapi kami boleh menyukai ya Bapak, menyenangi berdoa sebagai alat komunikasi kami denganmu ya Bapak. Kami ucap syukur ya Bapak, kiranya kami anak-anak pun boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau yang boleh terus berkati kami, supaya kami terus sehat-sehat ya Bapak. Kau yang boleh berkati kami kekuatan di dalam menjalani setiap hari ya Bapak. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu dengan tema apa tadi kak? Masih ingat? Saya senang berdoa. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, lagu baru. Adik-adik boleh belajar sama-sama, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Lagunya judulnya Saya Senang Berdoa. Ayo bang. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami dan juga kakak sekolah minggu dan juga pendeta dan juga para dokter. Hilangkan corona ini Tuhan Yesus, agar kami bisa sekolah minggu lagi. Makasih Tuhan Yesus sudah mendengar firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita udah mau selesai ibadah. Sebelum selesai kita mau mengumpulkan persembahan. Nah persembahannya bisa dikasih ke orang tua agar disampaikan ke gereja langsung ya. Nah sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Ayo Bang. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.